أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Haji Akil Patrio, yang insya Allah beliaulah nantinya yang akan menyampaikan ceramah agama pada acara malam hari ini. Mungkin saat ini beliau sedang ada di perjalanan menuju tempat ini. Mari kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanan beliau menuju tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Panitia Hari Besar Islam sekaligus Ketua Ikatan Remaja Mushola Nurul Amal, Saudara Muhammad Nur. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz mantan pelawak yang sekarang jadi Ustadz DKM Mushola Nurjana, yang saya hormati Ketua DKM Mushola Ustadz kita Pak Ustadz Solihin, yang saya banggakan warga RW 03, warga RT 01 dan RT 016. Sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini yang saya sapa ya Rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW kita yang selalu memotivasi warga RW 03. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi kita bisa mengikuti, kecuali satu. Udah biarin medianya. Maaf ini agak kurang sehat ini, maafin.
Apa ini? Wow. Udah repot amat ya. Udah repot amat. Kita raih situ meja kosong buat apa? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biasanya itu kalau ada orang ngaji Allah gitu. Gimana? Mangat. Pasti itu audionya. Mohon ikhlas guru-guru saya, orang tua saya, abang saya, ngkong saya ikhlasin. Sebetulnya saya mau ceramah ini tapi ya kalian nyari duit. Maafin. Saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Jadi sedikit-sedikit aja. Ya, kata Nabi juga, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu ayat. Jadi satu ayat aja. Udah malam. Bentar, guru saya mohon ikhlas yang saya hormati dan yang kita muliakan, Ketua Mushola Nurul Amal Al-Mukarram Ustadz Shalihin. Mohon ikhlas guru. Ketua RW 03 Bapak Haji Farudi. Makasih Pak RW, mudah-mudahan berkah terus. Juga Ketua RT 015 yang terhormat Bapak Ahmad Sehu. Makasih Pak RT. Juga tokoh masyarakat yang saya hormati dan yang kita muliakan, Bapak Haji Idrus Al-Mansuri. Juga tokoh ulama kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Markasan. Mohon ikhlas guru. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Sayyad. Juga Al-Mukarram Ustadz Badri Maulana. Juga Al-Mukarram Haji Ili Sudrajat. Mohon ikhlas guru-guru saya, orang tua saya, mohon ikhlas. Al-ikhlas fi khawatiril a'lam. Ikhlas juga masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Belum tentu yang datang semua ke sini ngelihat saya demen semua. Ada kali yang kepaksa mah. Ya, tapi biarin.
Yang penting kita girang aja dulu, girang. Emak saya, ibu saya, teteh saya, mbak saya, nenek saya, mohon maaf saya nggak sebutin. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Sumpah demi Allah cuma begitu doang tuh, nggak banyak. Tapi emak saya biar sehat, panjang umur, biar banyak duitnya, biar anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Bebasin, jangan banyak pikiran. Utang mah nggak apa-apa, banyak, yang penting kebayar. Emang nggak bisa kita ninggalin utang, udah nggak mau ngutang disuruh utang, nggak mau seragam ditawarin mau niat ngaji akhirnya punya. Nggak apa-apa, ngutang aja dulu, ngapa sih? Nggak di kampung, nggak di kota, rata-rata seluruh penduduk negeri kita pasti punya. Negara kita juga punya. Jadi daripada nggak kebagian, ngutang terus. Ya, bahkan anak yang baru lahir sudah dianggap nanggung utang. Jadi kita nggak bisa lari dari utang. Benar. Kenapa ibu punya utang? Bukan salah ibu. Kenapa bapak istri kita punya utang? Bukan salah istri kita. Yang salah kita ngasih duitnya kurang. Benar ibu? Kenapa ibu punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Kalau sehari dikasih 30 juta punya utang nggak? Kalau sehari 30.000 akhirnya ngutang nggak? Jadi paksa suami biar banyak agar istrinya nggak banyak. Ya bu, utang jangan dipikirin, bayar. Bagaimana kalau kita ngumpet dari utang? Ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Karena nggak ada tukang nagih utang masuk ke pengajian. Ya, boleh nggak itu? Boleh, daripada kita punya utang di rumah, di depan ditagih dari belakang. Kita udah ngumpet di belakang, ditungguin di depan. Bener. Akhirnya kita jadi nggak ngaji-ngaji. Sebelum tukang tagih datang, lompat ke tempat mudah supaya dia takut nagih kita. Ya bu, begitu kira-kira. Jadi nggak bisa lari kita dari utang. Belum yang bangke, apa namanya bangke, bang keliling, ya, sampai bau banget itu bangke. Udah kecium aja kita udah ngumpet masih di udah gagak. Karena kita ngutangnya sama bangke. Ya bu, pengen kita nggak punya utang, pengen, bener. Jadi kalau dilarang jangan utang, tetap aja bisa motor di showroom bisa diutang nggak? Mobil-mobil mewah di showroom bisa diutang nggak? Rumah-rumah itu bisa diutang nggak? Bahkan ke dalam dapur juga kita bisa pulang ke rumah lihat motor di depan udah lunas apa belum? Masuk ke dalam ruang tengah ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke ujung dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Gak usah dijawab, pagi dorong jendela bunyinya keribit. Dorong lagi jendela keribit. Karena di dalam rumah ada sampai kebanyakan utang, pintu dibuka bunyinya melarang. Engselnya kering. Ya. Bagaimana supaya nggak banyak utang? Ingat mati, selesai. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Daripada ngutang mobil, suami bilang, "Mama jangan ngutang mobil, mati nggak bawa mobil." Istri pengen ngutang motor, ingetin sama suami, "Mama mati nggak bawa motor." Ya, sampai kita ke toko emas, sampai ke dapur kita, "Mama jangan punya utang." Itu istri ingat muka suami enak pak. Ini nggak boleh inget mati, itu nggak boleh inget mati suami. Cakep banget itu bu, dibarengin. Begitu istrinya berbalik, bapak aja yang mati.
Karena yang namanya suami pakai takut sama istri. Makanya pengen jadi suami yang mulia harus selalu salah dan mengalah. Maka kita mulia di hadapan istri kita, Pak. Coba dong, Pak. Ngalah aja gitu. Insya Allah kita menang. Ya, nggak bakal bisa kita lawan bini kita, nggak bakal bisa. Biar kata kumisnya gede banget, tetap kalau dibentak bini mah turun. Ya, biar dikata pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu di depan bini mah tetap bego. Benar? Ya. Ini nih bentar dulu nih pemanasan dulu nih. Ya. Tadi tuh Bu. Jadi saya berani taruhan Bapak. Kita kadang-kadang nggak terlalu penting di depan istri. Karena yang penting buat istri adalah biarin punya suami kurus asal banyak biarin punya suami hitam asal sering ngasih. Buat apa suami ganteng kalau nggak pernah bagi? Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Benar. Buat apa punya suami ganteng keren tapi nggak pernah bagi? Buat apa punya suami di rumah terus pagi sore siang malam tapi nggak punya? Kita nggak penting Pak. Karena yang penting buat istri kita adalah bisa ya Bu, selesai. Bahkan ngaji juga harus bawa selesai. Pulang ngaji juga pengen punya. Makanya suami bengong begitu tuh. Itu bukan lagi husu Bu, karena memang lagi mikirin. Nyari senang Pak, hati-hati mati kejedot tiang. Jadi nggak bakal bisa menang kita. Makanya rata-rata yang mati duluan di dalam rumah itu suami abang. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati ibu. Benar. Rata-rata yang meninggal duluan Pak kita suami. Udah ketahuan kita nggak kerja, tetap bini minta duit. Suami lagi nggak megang duit, tetap istri butuh. Pagi sore siang malam suami belum punya duit, tetap istri minta. Itu Pak yang bikin kita cepat mati. Sebab kita nggak akan pernah menang di rumah mulu, kata istri di rumah mulu. Kita keluar pagi pulang malam ngayap mulu. Makanya suami yang cakep yang selalu salah dan ngalah. Lihat orang tua kita rumah tangganya cakep, kalah rumah tangga artis, duitnya banyak, rumahnya banyak, tapi bubar tuh. Coba emak kita awet, nikahnya juga nggak keren-keren, nggak nikah di Mekah. Yang nikah di Mekah pulang cerai. Emak kita nikah di bawah pohon pisang awet. Ya Bu, makanya belajar adab, belajar akhlak. Lihat orang-orang tua kita dulu, nggak usah jauh-jauh, karena dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, dari tabiin ke tabiin. Orang-orang tua kita, guru-guru kita tabiin. Ya. Nah, kira-kira begitu pembukaannya itu. Kalau saya, Kiai maafin Kiai, saya ngajinya babnya bab karena ilmu saya ilmu yang ceramah yang dengerin juga. Nanti kita pulang ke rumah dapatnya udah pusing-pusing amat hidup udah. Ya, nyari girang. Semua orang nyari duit tapi belum tentu girang. Berapa banyak orang dapat duit bingung. Ya Bu, kita nyari senang sekarang. Nyari duit, nyari senang, dapat duit, dapat senang. Orang yang nggak nyari duit doang nggak pengen senang, ujung-ujungnya habis nggak karu-karuan. Bener? Bawa senang aja, ngaji juga jangan serius-serius depan kiai tawadu 3 jam nggak bergerak. Umur udah di atas 50, kolesterol naik. Duduk dekat ustazah nggak bergerak, katanya biar dapat ilmu. 3 jam ustazah miring, dia nggak miring. Akhirnya begitu diri sakit pinggangnya, sampai bunyi kerekatnya.
Santai aja. Ad-dunya lahun walaibun. Dunia itu senda gurau, main-main. Jadi jangan serius-serius ibu. Makanya saya kalau ceramah nggak pernah serius. Saya nggak pernah ceramah politik karena saya bukan politikus. Saya baru tahapan curut, belum sampai ke tikus-tikus. Ya, udah jangan banyak-banyak, nggak kemakan. Sayang kan malu, nggak mungkin ceramah sambil makan. Kardus aja nggak apa, kardus. Mohon ikhlas Kiai, yang cakep bukan saya, yang cakep bapak saya. Yang bagus siapa? Yang bagus bukan saya, yang bagus kakek kita. Ya, karena yang diwarisin orang-orang tua kita adalah kebaikan. Banyak orang yang berilmu tapi kurang baik, songong timbulnya. Saya belum nengok ke belakang. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ini simple, tapi harusnya yang bahas ilmuwan, bukannya pelawak. Ya bu, cuman karena udah diundang terus saya akalin dah. Karena kata bapak saya, akalin bukan ilmuin. Bapak saya kalau ngomel ke saya ini rata-rata orang tua kita kalau ngomel pakai akal, bener, bukan pakai ilmu, karena dia tahu anaknya nggak ada ilmunya. Ya bu, itu al-adabu fauqal ilmu. Ya bu, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya adab yang mana dulu? Banyak ilmuwan, ilmunya ilmu apa dulu? Ada ilmu ekonomi, ada ilmu politik, ada ilmu ini. Tapi kalau orang yang punya ilmu agama, adab juga harus pakai ilmu. Orang yang berilmu juga harus beradab. Dari mana dapat adab? Kalau nggak pernah ngaji, nggak tahu adabnya. Adab masuk WC mesti tahu. Adab ketemu guru mesti tahu. Adab baca Quran mesti tahu. Baca Quran pakai Quran, bukannya Al-Quran. Orang sekarang baca Quran buka HP. Benar. Kalau kita dulu diajarin sama orang tua, baca Quran, buka Al-Quran, ngambil wudhu dulu, baru pegang ada bacaan la yamassuhu illal mutahharun. Bebersih dulu, baru pegang Al-Quran. Tapi kalau orang baca Al-Quran pakai HP, ngambil wudhu nggak? Karena nggak ada orang pegang HP ngambil wudhu. Kenapa? Bisa jadi dosa kalau kita baca Quran pakai HP. Kenapa? Karena di HP isinya kunyuk telanjang ada. Bener? Bener? Bukan kunyuk doang, orang dongeng juga. Bisa repot orang lagi baca Quran. Orang lagi baca Quran. Orang ini ya, pakai HP. Oh, lobet. Belum apa. Ngaco nggak akhirnya? Ngaco karena lobet. Minjem temen HP-nya, temennya lagi. Tapi kalau kita baca Al-Quran, adabnya buka Quran. Sebelum baca cium Quran, selesai baca Quran kita cium Quran. Ada orang baca Quran pakai HP, setelah selesai nyium HP. Ya. Kalau kata guru saya, awas bisa jadi haram. Karena di dalam HP boleh lihat itu isinya apaan. Stiker aja juga udah ngaco. Ya. Ini orang saking hebatnya sekarang nih. Ya. Ilmunya ada, adabnya kagak. Ini maaf ini kalau ketinggian terus saya dianggap kiai beneran. Biar jelas dulu, kalau mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Kalau kira-kira nggak rame, duit saya balikin. Biar jelas, kalau panggung ini syiar, kalau taklim ngaji, rasul masail, majelis itu ngaji. Kalau udah panggung seni gedenya syiar itu harus rame. Makanya kelihatan di depan orang yang nggak mau ketawa, di samping kanan kiri kelihatan. Cuman dua orang yang nggak mau ketawa, satu sakit kurang sehat, dua banyak utang. Jadi ada orang lagi sholat khusyuk, sujudnya lama bener sujudnya. Kata temannya, Masya Allah kawan kita khusyuk. Begitu selesai ditanya, khusyuk banget. Justru gue lupa bacaannya. Ya. Nah, ini buat adik-adik saya nih yang cakep-cakep nih, yang keren-keren. Kalau buat kiai saya nggak berani nyeramain kiai, songong. Ya, namanya kalau anak muda nyeramain orang tua, songong.
Ini bukan lagi ceramah, ngobrol aja, nggak enak emang duit udah masuk semua gimana? Biar ilmunya kagak, akal pakai. Udah kadang naik panggung masa gua baru buka buku nanya-nanya. Lamaan duitnya udah habis marah. Kira-kira begitu tuh. Jadi apa yang diajarin sama orang tua kita, apa yang kita jalanin sekarang? Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Anak dari emaknya, emak dari emaknya, emak-emaknya dari emak-emaknya. Benar. Karena disebut anak, dia keluar dari rahim ibunya. Kalau keluar dari peralon, itu curut namanya. Nying-nying. Ya Bu. Jadi ibu-ibu ini manusia yang luar biasa. Makanya ibu-ibu Masya Allah masuk surga duluan, amin. Pak, istri kita biar masuk surga duluan, amin. Cuma kalau masuk surga belakangan berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Kenapa ibu-ibu harus masuk surga duluan? Ngajinya cakep, harian ada, mingguan ada, bulanan, arisan, mulu dan rajaban, selamatan, syukuran ada, benar. Makanya ibu rajin ngaji. Saya bangga. Ibu-ibu bang, istri kita kalau rajin ngaji, seragamnya banyak. Ini cakep, kenapa? Lagi ngaji, lagi maulid, benar. Coba yang nggak ngaji, nggak kemari, daster bolong dipakai, sampai lehernya udah ngamplek, keplek-keplek. Berarti kalau kita nggak rajin ngaji, makin cakep. Terus aja Bu ngaji. Kalau ditawarin seragam, ambil. Jangan pakai aku nunggu dari suami aku dulu, kelamaan. Orang-orang udah 4 seragamnya, kita masih atuh. Ya Bu, ngaji terus nggak apa-apa. Kalau istrinya rajin ngaji, berarti cakep. Bisa jadi suaminya juga malu, nggak? Karena jarang lah. Ini kadang-kadang udah ngaji dilarang, duitnya nggak dikasih, pulang ngomel. Ya Bu. Padahal mah kita nggak butuh suami yang ganteng, kita butuh suami yang ngasih. Biar di pengajian kagak ngutang. Ya Bu. Makanya ibu-ibu girangin aja. Saya kalau ceramah lebih senang ngadep ke ibu-ibu. Demi Allah lebih senang karena setrumnya kencang. Ketawanya juga enak. Kalau bapak-bapak ketawanya dicicil. Gitu. Sok-sok jaim gitu. Oke, saya baru kali ini ceramah nih, kanan ke kiri, ke depan ke kanan, ke kiri ke depan. Belum pernah ngeliat Ustaz pulang ceramah salah bantal dong. Jadi kita ceramah kayak biduan kemidi. Jadi pegelnya bukan di leher depan doang, bukan. Sampai ke sini kayak sengket banget rasanya. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Ternyata lagi begini ada kelebihan yang kita nggak sangka, ya Bu. Nih ibu-ibu saya, mudah-mudahan berkah terus, amin. Makanya hidup ketawain aja Bu. Ngurusin anak capek, ngurusin suami, ngurusin rumah tangga. Tetangga saya nenek-nenek bilang, alhamdulillah sekarang anak saya udah pada nikah, saya udah bebas. Baru setahun, 2 tahun, mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya dibawa ke rumah. Yang satu lagi begitu, mantunya tugas, bininya, anaknya pergi juga, cucunya digiring ke rumah. Naik rak piring hancur. Naik ke meja, asbak pada pecah. Kata emaknya, matiin aja gua. Persis banget kayak bapak lu. Gua pikir bapak lu udah selesai. Gara-gara lu mati, dah gua mati. Gimana aja yang penting girang hati. Udah capek belum nih? Hah?
Kuat sampai jam 12? Sampai jam 1? Sampai jam 2? Saya enggak. Ibu terus aja sampai subuh. Besok libur. Nyokap lu masih goceng. Emang kuat ini benar? Ada di sini ustaz ceramah sampai 2 jam ada. Yang ceramah 2 jam juga ustaz di sini ada. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Hah? Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Ibu biasa begadang. Apakah ibu security? Ya Bu, namanya dimaklum, ini babnya bab. Jadi saya mengajak ibu terus. Nanti pulang praktekin sampai depan rumah. Mau ke kamar mandi, mau naik ke tempat tidur. Pasti suami ibu bilang, Mama PA. Emang bener Bu, kalau di sini kalau pengajian rame terus, kompak begitu ya. Anak muda juga kompak. Irmuna ini selalu sponsor utama, yang muter nyari dana gitu, muter kemana-mana. Truk tuh gede-gede tuh. Nggak apa-apa, emang apa? Harus begitu. Harus kita bela-belain, itu bukti cinta kita kepada Nabi. Begitu Bu, kumpul begini, patungan cinta gimana? Kalau perlu rumah kosong nggak ada masalah, gue pengen bikin acara buat yang aku cintai, kan gitu ya Bu. Iya nggak apa-apa, ngapain pusing-pusing? Di rumah juga nggak berobat rumah. Berapa kali kata suami pengen direnovasi, sampai sekarang enggak kan? Katanya kamar mandi mau ganti keramik, enggak kan? Orang engsel pintu aja miring, nggak dibetulin. Makanya udah capek Bu, dibohongin capek. Bilangnya Mama aku cinta kamu, tentu. Ya, yang beb itu setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan rumah tangga. Kemari ya Bu, biar Mama aku pengen sehidup semati. Hidup aja udah makan hati. Boro-boro semati, sehidup aja udah makan hati. Ibu, udah nyari senang Ibu, nyari senang. Pada hasil akhirnya kita kok. Kalau ibu punya suami begitu terus, ngikutin susah, sekali-kali ikutin aja maunya dia. Kalau kita lawan juga capek, ikutin aja maunya dia, pengen tahu kayak apa. Ya Bu, buat apa udah tua begitu ya kan? Lato-lato juga udah miring. Bunyinya udah nggak tek. Aku tahu lato-lato. Suami emak aku tahu. Udah nggak tek. Ngapain bunyinya cuma keplek. Sholat aja ruku nyempil dia. Ya namanya lato-lato tua. Nyari senang, udah nyari senang Ibu. Jangan yang pengen kaya capek. Orang yang pengen kaya capek, yang udah kaya juga capek. Bukti saking kayanya banyak duit nggak ngaji. Biarin, orang yang kaya mana punya duit dikit mau ngaji. Orang yang sehat mana yang mau ngaji. Orang sehat, mobilnya bagus, rumahnya cakep tapi nggak ngaji. Buat apa juga Ibu? Rumahnya bagus, masjidnya jelek, kata Kiai malu. Harusnya yang bagus masjidnya, karena tempat sujud, bukan rumahnya, yang tempat tidur. Ya Bu, nih Ibu begini cakep. Jam segini belum ngantuk-ngantuk juga, ngantuk dong. Terus saya bingung pulangnya nih, lewat depan ada orang, samping banyak orang. Ibu belum pernah lihat penyerama sampai berbusa setep.
aja nggak kaya-kaya, bener. Sampai diajarin mama hemat pangkal kaya, mama sampai pelit nggak kaya. Nah, udah dong segitu. Iya bener. Ngapain dipaksa? Udah biarin. Pakai aja dulu yang seragam merah emang nggak? Kita juga kelamaan yang merah jadi pink. Nah dicuci-cuci lu. Daripada mikirin yang penyebabnya. Ya Allah. Jelas. Oh, kata dia udah kan cukup. Tadi lu ngomong apa? Lah gua belum denger udah ngomong aja. Udah tak udah malam kata dia gitu. Iya kan? Hah? Ah, lu ngomong lu robah-robah. Gue lagi ngomong detak udah malam, tadi lu ngomong begitu. Kadang aja serba salah. Lu mam. Udah jadi cukup baca doa. Apaan? Tadi lu ngomong apaan, mam? Ngesrek, emang gue mau motor suruh ngesrek. Nah kalau ceramah sampai 3 penjuru, kanan ke kiri, depan ke samping, cuman belakang doang mentok nih. Ini yang kadang-kadang kita mau pulang bingung, gue lewat mana ini. Ya bu, nyari senang, biar girang. Jangan pusing-pusing mau ngapain. Yang pusing mati, ya bu, benar. Santai aja. Mau ngapain capek-capek? Adekku sayang, dengerin. Adek, HP-nya taruh dulu. Ya, HP-nya taruh dulu, liatin. Ntar udah gede tiruin. Lumayan, nyari duit gampang tau. Jangan apa-apa HP mulu, apa-apa game mulu, ntar pegel matanya. Tuh dia orang main game mulu tuh. 24 jam main game, matanya copot, pluk kayak jatuh. Itu karena setiap hari. Coba kalau baca Quran, nggak ada dosanya. Kalau buka HP, Mobile Legend apalagi ntar. Aku paham bener. Bapaknya lagi main slot. Mintain sumbangan buat buludan rada berat, bocap, mendingan buat depo. Mau ngapain abang? Mau ngapain abang? Makanya kalau perlu nih ada tiap bulan muludan mendingan. Supaya bisa kita keluar. Ya. Kalau seandainya setiap bulan ada muludan, setiap bulan aja suruh muludan. Ini kalau panitia sambut kalau bisa bikin acara seperti ini seminggu 3 kali. Yang ceramah gua terus. Bulan gua bawa ninja gua. Ya, yang penting emak girang. Udah capek, berapa banyak orang tua mati gara-gara anak. Adabnya nggak ada. Main narkoba, kasus ketangkap, jual halaman depan. Tangkap lagi, jual ruang tengah. Tangkap lagi, tebus, jual kamar samping. Akhirnya emaknya sama bapaknya di dapur nggak keluar. Depan habis pada dijualin. Makanya kamu anak muda, adekku sayang, liatin, begini cara nyari makan, begitu aja. Waktunya makan, waktunya ngaji. Break dulu makan. Bukan gitu? Waktunya makan, berhenti dulu ngaji. Jangan orang-orang pada makan, kita masih ngaji, pasti nggak kebagian. Bener. Model kita mah biarin nggak dapat ilmu asal dapat makan. Yang cakep lagi ilmu dapat makan, itu yang cakep. Yang kurang cakep ilmu nggak dapat, makanan kehabisan. Itu yang disebut anak tolol. Ilmu kagak dapat makan nggak kebagian bagaimana? Model kita mah waktunya ngaji, waktunya makan berhenti dulu. Ngajinya makan dulu. Begitu. Jangan sok bener ana masudah lillah. Subhanallah. Ana mau orang-orang makan, ana mengaji. Begitu selesai aja mau makan habis angin banyak kebagian entut. Makanya tadi orang pada makan dong begitu.
Walaupun saya belum tahu nih habis ngaji makannya di mana. Ini panitia nih yang begini-begini cakep ini. Maaf, mau nyari duit goceng nggak perlu nunggu tanggal 30. Ini gue buka aja dah. Kenapa Pak Harto ke situ, Eko ke sono, gue ke sini. Gampangan di sini. Gue nggak bakal nerima duit korupsi, Po. Iya kan, iya kan? Karena iyalah. Karena aku tahu kamu ngundang aku patungan. Iya kan? Iyalah. Siapa yang mau bilang mau korupsi? Nggak mungkin, benar. Makanya adik-adikku, abang-abangku, gampang. Kamu juga yang kecil-kecil, adikku sayang, liatin. Ini ceramah separuh, liatin juga. Begini caranya nyari makan, begitu. Lihat aja tuh. Ngomong belum kelar, makanan penuh. Kurang apa gua? Iya kan? Tuh lihat aja tuh. Bisa nggak ada? Ya. Jangan kata kita malam-malam kunyuk goyang. Belajar kumpul begini, sering-sering ikutin apa kata kiai. Nggak usah lah, aku pengen sekolah tinggi, aku pengen kuliah, nanti setelah itu aku kerja. Kelamaan. Belajar aja ngomong hadirin hadirat, hadirin hadirat. Benerin tuh kolor, jangan melorot. Jadi duit. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak saya mana, ibu saya mana? Itu penceramah lagi ditinggal sama emak bapaknya. Ngapain pusing-pusing? Maaf ini kalau saya bukanya jor-joran. Likulli syai'in maziyah. Saya biar ceramah begini, maaf ibu, jadwal saya penuh. Bukan ngomong sombong. Banyak yang ngebully, netizen ngebully saya, tiktoker ngebully saya, biarin. Nggak masalah, iya kan? Yang penting kan permintaan makin banyak. Aliran sesat aja ada yang ngikut. Bener ibu? Saya bukan berilmu, tapi bapak, ibu, kakek, nenek saya ngajarinnya supaya benar, supaya berilmu. Ntar kebahagiaan kita barokahnya dari orang-orang tua kita. Ada orang bilang, alah muludan mulu, begitu-gitu aja muludan. Punya apa, tahu apa, mulud aja terus. Kalau kita nggak tahu nanti Allah kasih tahu, pusing-pusing apa? Oh maulid begitu-begitu aja setiap tahun begitu-begitu. Ya memang begitu. Ada orang bilang nggak demen. Oh maulid itu nggak ada dari sananya. Mana dalilnya? Maulid itu nggak ada dari sananya. Ya nggak usah ke sana, ke sini aja. Ini di lapangan apa namanya? Lapangan serbu. Tiger gajian. Zaman dulu mah tiger gajian. Misalnya orang motong kayu itu ada gajiannya. Itu nggak tahu bokernya di mana kata tiger gajian. Akal pakai. Saya berbagi ilmu nggak bisa, berbagi akal. Maaf pagi sore siang ada umur muda sampai tua, HP terus HP. Yang dipegang itu aja, salah balik. HP tetap HP yang dipegang, tapi lihat bagaimana menjadi seorang hafiz Quran. Dengerin itu tiap hari baca Quran, nanti hafal Quran. Pergi haji gratis nggak bayar, karena lomba tahfiz dia juara. Tiap hari ngaji, suaranya cakep. Lihat dengerin HP, juara nasional internasional, liatin, ikutin. Kasih tetangga nyaut, uang lu kondangan. Karena kita udah nggak bisa lepas HP. Ibu bapak pegang HP, anak pegang HP, emak juga pegang HP. Dulu orang tua kita adabnya cakep, bangun malam nyari tasbih, pegang tasbih. Waktu zikir lagi ngumpulin tasbih. Coba sekarang kita jadi ibu, bangun malam nyari HP, tengah malam pegang, pagi-pagi juga udah bawa, mau nganter anak bawa HP, sampai mau muludan bawa HP. Besok yang masuk surga, semua merek HP ada di surga. Yang megangnya Allah kemana itu nggak tahu. Ya bu, ya kita udah nggak bisa. Mau temanya cakep kayak apa gitu, tema yang cakep. Kalau pegang dada, dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Ayo, kita cakep banget nih, saya pakai kain sarung, cakep gagah, pakai sorban, gagah. Siapa yang berani jamin saya masuk surga? Makanya adik-adik saya, saya ngaji.
Ngaji, dengerin, liatin. Masuk ke dalam masjid dulu, kita di belakang. Sekarang kita ke masjid, kita udah di depan. Orang tua kita udah meninggal, berarti kita udah jadi pengganti orang. Cuman begitu-gitu aja hidup. Termasuk mau jadi ibu rumah tangga, nggak usah pakai cita-cita. Cita-citaku ingin menjadi ibu rumah tangga. Nggak usah, asal rajin beranak aja. Pagi udah emak. Ini adik-adik kita ini Bu, yang maaf nih bicara adab tuh, kita udah kurang jelas ngurusin anak. Ayo pegang dada masing-masing. Coba deh Ibu. Seharian 24 jam anak kita diemin megang HP. Matanya makin cakep apa rusak? Belum pada tua udah pakai kacamata, benar? Bukan sampai di situ, ternyata bukan anak doang, emang emaknya pegang HP, resep pagi sore juga bapaknya megang HP, sampai mulu dan bawa. Ayo, judulnya mah cakep banget. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ilmunya kagak, adabnya kagak. Benar? Ada lagi, mari kita jaga persatuan. Lu mau jaga persatuan dari mana? Jagain adek lo sampai kecemplung sumur. Maksud saya gini Ibu, ini kita udah taruh di tanggung, jadi kori udah nggak mungkin, udah tua. Latihan juga nggak tega anak liatnya. Ya emak uratnya, awas mak putus. Bapak juga udah nggak mungkin mau jadi penghafal Quran. Bagaimana mau ngapalin Quran? Kreditan belum kelar-kelar. Iya Bu? Ayo anak-anak kita udah kadang lihat HP, suruh lihat yang cakep-cakep. Apa kita kontrol setiap hari Abang? Jangan sampai besok kesalahan kita jadi rusak buat anak-anak kita. Itu yang kadang-kadang saya suka nangis. Maaf ini bukan soal suci, enggak, saya juga orang gila. Iya, orang yang ngaku-ngaku benar belum tentu orang benar. Apa orang yang benar matinya benar? Belum tentu juga. Apa orang yang nggak benar matinya bakal nggak benar? Belum tentu juga. Yang iman bisa mati kafir, yang kafir juga bisa aja matinya dalam keadaan iman. Nggak bisa. Kita pagi benar, sore nggak benar, malam-malam. Cuman selamatnya nih kita semua, Abang. Allah nggak buka aib kita. Kalau ibu suaminya dibuka aibnya, masa Allah ibu udah gede banget. Pak? Janda yang mana? Janda yang mana? Tuan senangi. Janda yang putih. Janda yang putih. Di dalam kandang. Janda mana? Janda mana? Tuan senangi. Janda yang putih di dalam kandang. Itu janda lagi ngurusin kuda Abang. Begini Pak, cara nyenengin istri begini. Bapak tuh saya lagi belain sebetulnya. Di rumah udah seminggu enggak nyengir-nyengir bini Bang. Begitu ada saya kelihatan giginya. Abang mesti giran, sebab kita harus selalu salah, aman. Bini nggak bisa disalahin Abang. Dia masak asin bilangnya mantep gitu. Salah aja, bener aja Bang, kita salah, apalagi salah. Jadi bini itu kudu di alam aja, istri di alam aja. Dia masak asin, bagaimana masakan aku Papa? Mantep Mama. Sedep Mama, padahal getir asin. Karena istri nggak bisa kita bilang salah, nggak bisa. Bagaimana Papa masakan aku? Mantep. Padahal kita udah bunguk Papa. Enak Papa, mantep. Aku mau bagiin tetangga ya Pak. Nggak usah, nggak usah. Dalam hatinya, biar gua aja yang mati. Pada masakan, daripada dia makan masakan gini kita akhirnya jadi insiden sekampung. Gumoh, tahu gumoh? Jangan pusing-pusing Bang, cari senang, mati ukurannya kita. Ayo Bang, Bang kita nggak mau pulang, kenapa? Karena belum dapat duit. Iya Bang. Kenapa kita malas juga nyengir depan bini? Karena belum megang. Karena semuanya kita sebagai suami tahu kalau yang dibutuhin istri kita cuman kan bener Bang.
Bahkan maaf ibu, nggak apa-apa jadi janda juga, asal janda yang banyak. Tenang tangan banget itu bang. Apa nggak nyadar? Sok serius. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu di luar, depan bini mah bini nggak peduli bang. Ada kaki cepean aja ngipas. Ya, makanya ibu mudah-mudahan banyak duit. Saya kenapa bicara ibu perlu duit, itu emak saya. Emak saya begitu. Kalau udah megang duit 10.000 aja, ada beras aman. Makanya saya dari masih kecil sampai sekarang resep doyan sama sayur bening, oyong bening, timun bening, bayam bening. Coba, sampai saking beningnya ditaruhin ikan cupang hidup. Udah nggak ada bawangnya, cupang aja. Makanya kalau ada negara kita belajar. Kata negara apa? Belajar pola hidup sederhana. Kita udah duluan. Udah bukan saking sederhana lagi sampai melarang. Bener. Coba model orang-orang hebat, pejabat. Berani dia dimiskinkan oleh negara. Karena kekayaan saking kayanya dimiskinkan oleh negara. Tapi zaman kita, bapak kita, turunan kita nggak akan sanggup negara memiskinkan kita. Karena udah miskin duluan. Bener. Ini orang-orang tua kita ngajarinnya bagaimana hidup yang cakep. Ngaji, waktunya ngaji. Benar bu? Lihat anak-anak kita besok ada yang jadi kori. Buludan doang bisa apa? Kata Kiai, man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau lu nggak tahu nanti Allah yang kasih tahu. Kalau lu nggak bisa nanti Allah kasih bisa. Kalau kamu nggak paham nanti Allah kasih paham. Ibu ngaji begini, 20 tahun kemudian ibu punya anak jadi ulama besar. 20 tahun kemudian ibu punya anak jadi hafizah, penghafal Quran, punya pesantren tahfiz. Amin. Dari mana kita nggak tahu? Karena kita hidup nggak pernah pakai kurikulum di rumah. Saya bisa begini nggak pernah diajarin. Bapak saya anaknya 13. Adik saya mati 1, mati 2. Bapak nggak sedih, emak nggak nangis. Kata bapak, tenang, masih banyak sisanya. Nggak ada aja urusin. Ini kalau sarapan pagi, anak 13 berebut, keinjek atuh, mati. Harus makan siang, kebetulan serangka kelolodan, mati lagi 1. Nggak punya gaji, nggak punya deposito, nggak punya nomor rekening, tapi anaknya berani banyak. Kita yang udah punya gaji, kita yang udah pegang nomor rekening, anak 1, 2, 1, 2. Emak kita nggak pernah takut sama anak, bikin terus, tiap tahun netes. Kita yang udah punya duit, punya suami kerja, paling anak 1, 2, 1, 2, mati 1 tinggal, mati lagi 1, habis bikin lagi udah kering, keran udah mampet, klepnya udah kena. Susah sama punya anak, bener. Coba orang tua kita, emak saya anaknya 13, atuh aja jadi orang, aman udah, biarin yang lain jadi kunyuk nggak apa-apa. Ya, ini kita bu kadang-kadang bagaimana coba adab cakepnya, jauh kalah kita. Kita udah punya gaji, kita udah punya penghasilan, kita udah punya usaha. Emak kita nggak punya usaha, pagi sore siang malam cuman subhanallah, ya Allah. Mau masak gak punya berasnya Allah. La ilaha illallah. Mau nyuci gak punya sabun. La ilaha. Mau kondangan gak megang duit. La ilaha illallah. Mau pengajian juga mau nyumbang belum megang duit. La ilaha. Suami mana gak pulang-pulang. La ilaha illallah, bapak lu PA. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Kita curhat sama teman ngaji, bocor. Ya bu, lagi baik nggak dibuka. Begitu melipir dikit habis dikupas sampai susah. Iya mak. Makanya tempat curhat sebenarnya sama Allah. Makanya kenapa orang man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Karena membiasakan diri begitu. Muka air mana gelap, la ilaha illallah. Kalau kita kan teriak, ya kan? Lampe, lampe.
Kita pulang mau makan, kita injek dapur dingin amat, ini emak nggak masak. Iya Bu, kita mau makan daging nggak diajak ke restoran, nungguin bapak pulang tahlil. Dapat daging sekepal semur digigitin sama emaknya. Nggak berasa daging, kecap doang. Ini orang tua kita ada hidupnya cakep banget, akhlaknya bagus. Nggak pernah jual tanah orang tua, yang ada sayang buat nanti anak-anak. Kita kan udah habis, bener Bu? Ya, makanya anak Bu bisa matiin orang tua. Ya, mendingan masukin ke pondok suruh ngaji deh Bu, ngapain lagi? Saya sepetot-petot enjoynya, sebego-begonya begini. Begitu selesai jadi artis, saya naik ke panggung taklim. Bukan karena saya, bapak saya emang begitu maunya. Yuk kita tamsil, kenapa kita muludan? Karena kita lebih senang orang tua kita ngeliat kita pada muludan. Ya Bu, sekalipun patungan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Bu, aku tahu. Wajah ibu tuh masih kayak 10.000, 20. Yang hina malah saya, yang hina malah saya. Makan duit hasil patungan. Makanya saya mahalin supaya jangan ngundang saya. Tapi ternyata memang ibu tuh luar biasa, kalau udah senang suami juga kalah. Bener? Makanya ibu harus percaya itu. Kalau ibu udah pengen, bapak pasti ngikut. Begitu. Kenapa saya datang? Ya buktinya yang lebih banyak ibu-ibu. Bapak-bapak tuh biasa. Diajakin ngaji selawatan diem aja. Dikata mabok cubung kayak orang kesel. Angin. Tapi diajak ngaji diem aja. Tapi kalau dia janda yang mana senyum. Ada lagu yang enak juga. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Itu lagu tukang akuarium itu. Ini kalau udah ada air sama kacanya jadi akuarium mah. Tinggal naruh ikan koi. Lagu enak sebetulnya. Ada lagi. Gara-gara sebotol minuman. Bapak-bapak nyengir. Dia jalan sempoyongan, hobi anak muda sekarang, yang penting botol. Lagi ngomong detak jam malam, tadi ngomong begitu. Alang aja selesai. Lumam. Udah jadi cukup baca doa. Apaan? Tadi lu ngomong apaan, Mam? Gesrek, emang gua mau motor suruh gesrek. Kuat ini, kuat. Ini adik-adik saya nih Bu nih, ini anak-anak kita yang cakep-cakep nih. Ya, ayo sayang, ngaji yang benar, jangan main mulu. Ngaji. Gua main mulu. Gua main udah mampu. Ngaji masuk ke masjid, nongkrong di jalanan beresiko, ada motor ketabrak motor kalau nongkrong pinggir jalan, ada mobil bisa keserempet mobil, masuk ke musola, nongkrong di dalam musola nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke musola. Supir gila kali dia. Belajar selawatan, Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawa abrani wa sibaiha wa iha wa naik ketiga, gua kasih gocap. Naik. Ketiga.
Bertiga dulu. Bertiga. Ya, ntar yang lain ntar dulu. 3 dulu nih. Ya. Ya, pelan-pelan. Bertiga dulu. Ya, ini. Ya, wah. Ini udah salingnya udah. Udah. Oh, enggak usah. Saling belum kena. Ya, duduk yang rapi. Ayo sayang, belajar. Ini diri aja diri. Pinggang gua lagi sakit, gua nggak berdiri. Udah bu, pinggang saya lagi sakit nih, kecapean di mobil dari Cirebon, Banten lagi, sampai rasanya, capek ya. Diri yang enak, ya dirinya yang enak. Oke, lurus madep ke sono. Nah, namanya siapa? Al. Aldo ya. Al, kelas berapa? Kelas 3. Udah ngaji belum? Udah. Ikro berapa? Waktu itu Al-Quran, tapi diturunin sama bapak. Nggak apa-apa, ntar naik lagi. Hidup emang enak, naik turun. Namanya siapa? Fajril. Udah ikro berapa? Al-Quran, cakep. Sekolah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Cita-cita mau jadi dukun, bagus. Nah, apa sih? Jadi, ini namanya siapa? Patan. Biasa aja dong. Umur berapa Tan? 11. Ikro berapa? 5. Umur berapa sekarang? 11. Udah pernah makan mie Tan? Sangar banget ramanya. Apa? Tenang Tan. Pokoknya kalau bisa ngikutin, saya kasih duit gocap. Tapi jangan dijajanin dulu, dilaminating aja. Oke. Al, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayat namanya ya. Sambung. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla Sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Oke, siapa tadi? Fajri. Sambung ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cakep. Dirinya yang enak. Sambung ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syaniyaka wal abtar. Oke, ngajinya bagus-bagus, pintar-pintar. Dirinya biasa aja Tan. Emang gua maling motor apa? Mana bengis gua? Mana anak buah gua, Gus? Gus. Gua mah tenang gua mah. Ya, ini warnanya apa? Biru. Warnanya? Biru. Merah cepet. Yang ini warnanya biru. Ya. Ini kalau bisa langsung gua kasih. Kalau biru 50.000. Oke, sekarang 1 biru, 2 biru, 3 biru sampai 10 biru ya.
Nanti gua kasih baru 50. Satu biru, dua biru ya, karena duit 50.000 warnanya biru ya, 5.000 ya. Dan santai. Satu biru, dua biru yang cepat. Tuh 2, 3. Satu biru, dua biru, tiga biru, empat biru, lima biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Weh, cakep. Oke, sini. Yang keras, yang cepat. Tuh 2, 3, satu biru. Satu biru, dua biru, tiga biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Dah, gampang. Biasa aja dong. Biasa aja dong. Kan biasa ya, ada ke sini Tang, ada sini tuh. Ada ke sini, ibu-ibu. Nah, ya, dah. Satu biru, dua biru, dah sini. Satu biru, dua biru, 10 biru yang cepet ya. Mata lu biasa aja. Ya, satu biru, dua biru, tuh 2, 3 yang cepat. Satu biru, dua biru, tiga biru, 4.000. Empat biru. Tadi ente 4.000. Mata ente galak sama duit. Ya ulangi. Tuh 2, 3. Satu biru, dua biru ya, bukan 1.000. 1.000, 2.000 bukan. Ya. Ya tuh 2, 3. Satu biru, dua biru, tiga biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Ya. Dah pinter-pinter. Cuman buat penyangat aja. Ngaji ya Tan. Ya, Ajri. Ya, Bang, potong Bang. Udah panitia, potong Bang. No, mana sana potong. Tan, ada sana Tan. No. Ya. Ke sono matanya ke sono. Ya. Tan, Tan. Tangannya Tan. Tangan lu mana Tan? Tangan. Angkat tangannya Tan, angkat tangannya. Tangan. Yang satu lagi mana Tan? Nah, iya. Dah terus 2 jam begitu aja. Tuh, lihat sangar banget ya. Curut dipelototin. Nah. Iya, ini dia dulu dah, ente turun dulu. Ya, ente pernah megang duit 50.000 belum Tan? Pernah. Ya udah nggak usah. Ya apa? Hah? 2 kali. Oh, 2 kali. Hah? Mau megang duit mau? Coba tangannya. Dah. Ya, salim. Dah. Sangar banget aduh. Ngaji ya Tan. Ya, Al, makasih Al. Pak Ajri, makasih. Ya, saya dong. Sampai silok banget gue dipelototin ya. Itu adik-adik kita macam-macam, kelihatannya biasa, insya Allah besok jadi anak-anak yang luar biasa. Semua anak ibu, anak laki-laki saksi bahwa hari ini kita sama-sama kumpul sebagai cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Bareng subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala illa billah. Lagi subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi
wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain, wallahu akbar, besar-besar yang maha besar hanya, wala haula wala quwata, kata guru saya itu punya kita abangku, la haula wala quwata punya kita. Apa artinya itu? Nggak ada daya, nggak ada upaya. Khususan abina, kita sebut bapak kita, biar nanti disebut juga kita sama anak-anak kita. Wa umina, kita sebut ibu kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, bareng pengusaha kaya, bareng artis, nggak apa-apa, asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita. Karena di dunia susah senang kita sama orang tua kita. Malam hari ini mudah-mudahan dapat syafaatnya. Kita kirim Fatihah ini buat orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Teman kita, abang kita, saudara kita, kawan-kawan ngaji kita yang sudah meninggal mendahului kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Kita minta barokahnya dari orang-orang tua kita, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya langsung apa Kiai? Ada? Oh langsung aja. Kan saya dibayarnya ceramah doang. Mam lu aja mam. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan masuma. Allahumma hasil maqasidana ya Allah binuril hidayati. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustadzina. Allahumma arzuqna al-qana'ah wa zakirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiyyi sahibis syafa'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilna al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.